Assalamualaikum sahabat Syifaul Qalbi yang penuh cahaya. Terima kasih sudah hadir di ruang ini, di tempat di mana setiap kata bukan sekadar suara, tapi doa yang menembus hati. Terima kasih karena kamu sudah meluangkan waktu untuk menonton. Meskipun mungkin di luar sana banyak pilihan video lain yang bisa kamu klik, tapi kamu memilih yang satu ini. Dan percayalah mas, itu bukan kebetulan. Tidak ada satu pun yang kebetulan dalam hidup seorang hamba yang sedang dipandu oleh Allah. Termasuk ketika kamu menatap layar ini dan mendengar kalimat pertama yang keluar dari bibirku sekarang. Itu tanda bahwa ada pesan yang ingin Allah sampaikan kepadamu lewat video ini. Mungkin kamu sedang bertanya-tanya tentang seseorang yang baru saja kamu temui. Tentang tatapan pertama yang entah kenapa terasa berbeda. Tentang getaran yang sulit dijelaskan tapi nyata kamu rasakan. Hati tenang tapi dalamnya luar biasa. Dan kamu mulai bertanya dalam diam. Apakah mungkin ini cara Allah mempertemukanku dengan jodoh sejatiku? Sahabatku, sebelum kita melangkah lebih jauh, tarik napas dalam-dalam, tenangkan hatimu, dan biarkan setiap kata dalam video ini menjadi jembatan antara rasa dan makna. Karena hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat indah, sangat lembut, tapi juga sangat dalam. Tentang 5 isyarat dari Allah saat kau pertama kali menatap jodoh sejatimu. Kita mulai dari sesuatu yang sering kita abaikan. Tatapan pertama yang membawa ketenangan, bukan kegelisahan. Allah itu maha halus dalam menyampaikan pesan. Ia tidak selalu berbicara lewat suara keras atau tanda ajaib. Kadang ia hanya menyentuh hatimu dengan tenang. Saat kamu menatap seseorang dan hatimu merasa damai, bukan bergejolak, itu bisa jadi bukan sekadar rasa kagum biasa. Bisa jadi itu getaran ruhani yang dikirimkan Allah untuk memberi sinyal lembut, bahwa ada sesuatu yang istimewa sedang terjadi. Bayangkan, di tengah keramaian, pandanganmu bertemu dengan seseorang yang tidak kamu rencanakan. Tidak ada persiapan, tidak ada ekspektasi, tapi ada sesuatu yang terasa sangat akrab. Hati seolah mengenalnya sejak lama, meski akal belum sempat menafsirkan. Itulah cara Allah bekerja, tidak selalu logis, tapi selalu penuh makna. Dalam momen seperti itu, seringkali kita mencoba menyangkal. Kita berkata, mungkin ini cuma perasaan sesaat. Padahal bisa jadi itu bukan kebetulan. Bisa jadi itu pertemuan yang sudah tertulis bahkan sebelum dunia ini ada. Karena Allah sudah menulis segalanya di Lauhul Mahfuz, termasuk kepada siapa hatimu akan tenang ketika memandang. Sahabat, kalau kamu pernah mengalami hal seperti ini, jangan langsung menyimpulkan bahwa itu pasti jodohmu. Tapi juga jangan menutup kemungkinan bahwa itu adalah tanda awal dari takdir Allah. Karena setiap pertemuan punya tujuan. Ada yang datang untuk menguji, ada yang datang untuk menguatkan, dan ada yang datang untuk menetap. Lalu muncul tanda kedua. Saat kamu bisa menjadi dirimu sendiri di hadapan dia, tidak perlu berpura-pura, tidak perlu menyesuaikan diri, tidak perlu menutupi siapa kamu sebenarnya. Karena jodoh sejati tidak membuatmu merasa harus berubah agar diterima, tapi membuatmu berani tumbuh karena diterima. Ketika kamu bersamanya dan merasa aman, ketika kamu bisa berbicara tanpa takut dihakimi, dan ketika diam kalian pun tidak canggung, itulah tanda bahwa Allah sedang menumbuhkan kejujuran hati. Allah tidak mempertemukan dua orang untuk saling menilai, tapi untuk saling mengenali. Dalam pertemuan yang Allah atur, selalu ada pelajaran tersembunyi. Ada rasa nyaman yang datang bukan dari ketertarikan fisik semata, tapi dari kesesuaian jiwa. Dua hati yang diciptakan dari rahasia yang sama akan saling mengenal, meski baru sekali bertemu. Kamu tahu, sahabat, sebelum kita lahir ke dunia, Allah sudah mengambil kesaksian dari ruh kita. Saat itu Allah bertanya, "Bukankah aku Tuhanmu?" Dan kita menjawab, "Benar." Dalam momen itulah, ada ruh-ruh yang mungkin pernah saling mengenal. Maka ketika dua ruh itu kembali bertemu di dunia, mereka tidak asing. Ada sesuatu yang terasa seperti rumah. Dan itulah isyarat ketiga, Allah menyingkap tirai kenangan ruhani yang pernah tertulis di alam sebelum kelahiran. Kadang kamu tidak tahu kenapa kamu merasa tenang dengan seseorang. Tidak tahu kenapa kamu bisa cepat percaya. Tidak tahu kenapa kamu tidak merasa terancam. Itu bukan karena kebetulan, tapi karena Allah sedang membiarkan dua jiwa yang pernah bersinggungan di alam ruh saling mengenal kembali. Namun, tanda keempat ini yang paling penting untuk kamu perhatikan. Isyarat yang membedakan antara cinta yang datang dari nafsu dan cinta yang datang dari Allah. Kalau kehadiran seseorang membuatmu semakin dekat kepada Allah, membuatmu lebih rajin berdoa, membuatmu lebih berhati-hati dalam menjaga diri,
Itu tanda bahwa Allah sedang mendekatkan dua hati untuk saling menuntun menujunya. Tapi jika kehadirannya justru membuatmu lalai, membuatmu jauh dari ibadah, atau membuat hatimu gelisah, maka itu bukan isyarat cinta sejati. Itu hanya ujian untuk menguji kendalimu terhadap rasa. Cinta sejati dari Allah tidak membuatmu melupakannya. Justru sebaliknya, cinta itu akan membuatmu ingin mengenal Allah lebih dalam. Kamu akan berdoa bukan hanya agar bisa bersama Dia, tapi agar Allah menjaga Dia meski mungkin tidak untukmu. Dan dari situ kamu tahu bahwa cinta sejati tidak selalu harus memiliki, tapi selalu mengajarkan ikhlas. Sahabat, kita sampai pada isyarat kelima. Ini adalah tanda yang sering datang di waktu yang tidak kamu duga. Allah tidak pernah terburu-buru mempertemukan dua hati. Ia menunggu sampai waktu terbaik, saat kamu tidak lagi mengejar, tapi siap menerima. Jodoh sejati tidak datang saat kamu sedang sibuk mencari, tapi saat kamu sudah berhenti dan berserah. Karena di saat itulah hatimu tenang, dan Allah tahu, kamu siap untuk mengenal cinta yang tidak sekadar menyenangkan hati, tapi juga menenangkan iman. Terkadang, pertemuan dengan jodoh sejati tidak terasa megah, tidak ada petir menyambar, tidak ada bunga yang tiba-tiba bermekaran, tapi ada ketenangan yang luar biasa. Kamu tahu bahwa tidak perlu tergesa. Kamu tahu bahwa kalau Allah sudah menulisnya, maka tidak ada yang bisa menggagalkannya. Dan kamu tahu bahwa kalau memang bukan, maka tidak ada yang bisa memaksakannya. Di situ letak kedewasaan cinta yang Allah ridai. Maka jika hari ini kamu sedang menatap seseorang dan merasa hatimu berbeda, berhentilah sejenak. Jangan terburu-buru menamai perasaanmu. Tanyakan pada Allah, "Ya Allah, jika dia memang darimu, dekatkan aku dengan cara yang Engkau ridai. Tapi jika bukan, jauhkan aku tanpa meninggalkan luka." Karena doa seperti itu bukan tanda lemah, tapi tanda bahwa kamu sedang menyerahkan urusan hatimu kepada pemiliknya yang sebenarnya. Dan ketika kamu berserah seperti itu, kamu akan menyadari bahwa semua pertemuan, bahkan yang paling singkat sekalipun, punya arti. Bisa jadi pertemuan itu bukan untuk membuatmu bersama, tapi untuk mengajarkanmu bagaimana cara mencintai dengan benar. Sahabat Shifal Qalbi, dari kelima isyarat ini, Allah ingin kita belajar satu hal penting, bahwa cinta sejati tidak datang karena kamu mencarinya, tapi karena kamu siap menjaganya. Tidak datang karena kamu kuat memaksakan, tapi karena kamu rela menyerahkan. Allah tidak pernah keliru dalam memilih siapa yang harus datang ke hidupmu. Hanya saja, kadang kamu yang terburu-buru menafsirkan maknanya. Sekarang, aku ingin kamu berhenti sejenak dan rasakan. Siapapun yang terlintas dalam pikiranmu saat ini, doakan dia. Tidak perlu memaksakan, cukup kirimkan doa yang baik. Karena bisa jadi, Allah sedang menguji kesabaranmu untuk melihat apakah kamu mencintai karenanya atau karena egomu. Jika kamu pernah merasakan salah satu isyarat ini, tulis di kolom komentar angka 77 sekarang juga. Angka itu jadi tanda kita semua sedang menyalurkan energi positif kepada sesama, bahwa cinta yang datang dari Allah selalu menenangkan, tidak pernah menekan. Dan ingat sahabat, ketika kamu menatap seseorang dan merasa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, jangan langsung mengira itu kebetulan. Mungkin di balik tatapan itu, Allah sedang berbicara lewat bahasa yang hanya hati yang tenang bisa mengerti. Jadi, jangan takut jatuh cinta. Tapi takutlah jika cintamu menjauhkanmu dari Allah. Karena jodoh sejati bukan yang membuatmu lupa berdoa, tapi yang membuatmu semakin yakin bahwa setiap cinta sejati adalah bagian dari ibadah. Dan kalau kamu saat ini masih sendiri, jangan khawatir. Allah sedang menulis kisahmu dengan penuh kasih. Percayalah, ketika waktunya tiba, bukan kamu yang akan mencarinya, tapi Dia yang akan datang, karena Allah sudah mengatur langkahnya untuk menemukanmu dengan cara yang paling indah. Sahabat Shifaul Qalbi, jangan pernah lelah memperbaiki diri. Karena kadang, jodohmu tidak datang karena dia belum siap, tapi karena kamu yang masih disiapkan. Allah tahu kapan harus mempertemukan dua hati yang benar-benar siap saling menuntun, bukan saling menahan. Jadi tetaplah tenang, terus berdoa, dan biarkan Allah yang bekerja. Karena ketika waktunya tiba, kau tidak perlu mencari tanda, kau hanya perlu bersyukur, karena hatimu akan tahu, inilah Dia yang Allah kirim untukku. Sahabat Shifaul Qalbi, kalau tadi kita sudah bicara tentang tatapan pertama yang menenangkan dan rasa akrab yang tidak bisa dijelaskan, sekarang mari kita melangkah sedikit lebih dalam. Karena isyarat dari Allah itu tidak hanya datang lewat perasaan di permukaan,
Kadang Allah menyembunyikannya di balik kejadian kecil yang tampak biasa, tapi punya makna yang luar biasa. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang kehadirannya terasa seperti doa yang terjawab, tapi datang dalam bentuk yang tidak kamu duga? Tidak sempurna, tapi justru karena ketidaksempurnaannya itu kamu belajar arti menerima. Kadang, Allah tidak memberi jodoh dalam bentuk yang kamu minta, tapi dalam sosok yang kamu butuhkan. Mungkin tidak sesuai dengan ekspektasimu, tapi sangat cocok dengan perjalanan hidupmu. Allah itu Maha mengetahui isi hati kita. Saat kamu berdoa meminta jodoh yang sabar, bisa jadi Allah tidak langsung mengirimkan sosok yang sabar, tapi justru mengirimkan seseorang yang membuatmu belajar untuk bersabar. Saat kamu meminta jodoh yang baik, bisa jadi Allah mengirimkan seseorang yang justru mengajarkanmu bagaimana caranya menjadi baik dulu. Itulah cara Allah mendidik hati lewat pertemuan yang tidak pernah salah waktu. Dan inilah tanda keempat yang sering kita abaikan. Ketika seseorang datang bukan untuk mengisi kekosongan, tapi untuk mengajarkanmu tentang cinta yang benar. Dia hadir dan membuatmu ingin memperbaiki diri. Kamu mulai belajar menjaga pandangan, memperbaiki ucapan, memperhalus hati, dan menata ulang niat. Itu bukan karena kamu takut kehilangan dia, tapi karena kamu takut kehilangan ridha Allah. Sahabat, cinta yang datang dari Allah tidak membuatmu lupa pada ibadah. Justru semakin dekat dengannya, kamu jadi lebih sering berdoa, lebih sering menunduk, dan lebih berhati-hati dalam setiap langkah. Kamu tidak ingin rasa itu berubah menjadi dosa. Kamu tidak ingin tatapan itu menjadi awal dari kelalaian. Kamu ingin cinta itu tetap suci, karena kamu tahu, kalau cinta itu dari Allah, maka cara menjaganya pun harus dengan cara Allah. Dan disinilah ujian terbesar dimulai. Kadang rasa itu muncul pada waktu yang salah. Kamu mencintai seseorang tapi keadaan belum mengizinkan. Ada jarak, ada perbedaan, atau bahkan ada hal-hal yang tidak bisa kamu ubah. Tapi justru disitulah Allah ingin melihat apakah kamu mencintai karenanya atau hanya karena ingin memilikinya. Jika kamu memilih sabar, jika kamu tetap mendoakan tanpa memaksa, maka cinta itu sudah menjadi ibadah. Allah tidak menilai dari hasil akhirnya, tapi dari bagaimana kamu menjaga hatimu tetap bersih di tengah perasaan yang begitu kuat. Sahabat Ashifa, Allah itu maha romantis dalam caranya menyusun pertemuan. Kadang, Ia membuatmu bertemu seseorang hanya untuk mengajarkan perasaan yang belum pernah kamu pahami sebelumnya. Lalu setelah kamu mengerti, Ia pisahkan kalian agar kamu tahu bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang memahami makna kehilangan dalam keridhaan. Dan menariknya, ketika seseorang memang ditakdirkan untukmu, tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak jarak, tidak waktu, tidak keadaan. Karena Allah sendiri yang akan memudahkan jalannya. Tapi jika bukan, sekuat apapun kamu berjuang, kamu akan terus merasa berat. Maka dalam setiap pertemuan yang kamu alami, ucapkan dalam hati, "Ya Allah, jika ini bukan yang terbaik menurutmu, kuatkan aku untuk melepaskan dengan ikhlas." Karena keikhlasan adalah kunci menuju takdir yang lebih indah. Sahabat, pernahkah kamu merasa bahwa seseorang hadir dan membuat hidupmu berubah arah? Kamu yang dulu malas beribadah, tiba-tiba jadi rajin sholat. Kamu yang dulu sering mengeluh, tiba-tiba jadi lebih banyak bersyukur. Kamu yang dulu tidak tahu cara berserah, tiba-tiba mulai memahami bahwa semua rasa harus dikembalikan kepada Allah. Nah, itulah cara Allah bekerja lewat seseorang yang mungkin tidak akan selamanya di sisimu. Allah bisa mengirimkan seseorang hanya untuk menggugah hatimu agar kembali kepadanya. Kadang jodoh sejati bukan yang akan menikahimu, tapi yang akan membuatmu siap menikah dengan orang yang benar-benar Allah pilihkan nanti. Jangan salah paham terhadap perasaan yang kamu alami, karena bisa jadi Allah sedang menyiapkanmu lewat cinta yang sementara untuk menuju cinta yang kekal. Cinta yang kekal bukan tentang bersama di dunia, tapi bersama menuju surga. Sahabat Shifaul Qalbi, cinta itu bukan sekadar tentang perasaan yang indah. Cinta adalah ujian keikhlasan. Ketika kamu bisa tetap mendoakan seseorang dalam diam, tanpa berharap balasan, tanpa menginginkan lebih, maka kamu sudah berada di jalan cinta yang diridai Allah. Cinta seperti itu tidak menuntut, tapi menguatkan. Tidak mengekang, tapi menenangkan. Bayangkan, jika setiap rasa yang kamu miliki selalu kamu jaga dalam bingkai doa, betapa damainya hatimu. Karena kamu tidak lagi sibuk memikirkan apakah dia akan memilihmu atau tidak. Kamu hanya sibuk memastikan bahwa hatimu tetap bersih di hadapan Allah. Dan dari situ kamu akan menemukan makna cinta yang sebenarnya.
Kamu tidak butuh seseorang untuk merasa cukup. Kamu hanya butuh Allah untuk merasa tenang. Karena kalau Allah sudah menulis seseorang untukmu, maka tanpa kamu kejar pun, dia akan datang. Tapi jika bukan, sekuat apapun kamu bertahan, dia tetap akan pergi. Maka jangan ukur cinta dari siapa yang tetap tinggal, tapi dari siapa yang membuatmu tetap dekat dengan Allah, meski akhirnya harus berpisah. Cinta yang berasal dari Allah tidak pernah merusak. Ia hanya memperbaiki. Ia tidak membuatmu menangis tanpa arah, tapi membuatmu menangis karena rindu kepada Sang Pencipta cinta itu sendiri. Sahabat Ashifa, kadang isyarat dari Allah justru datang dalam bentuk kehilangan. Kamu dipertemukan, diberi rasa, lalu dipisahkan. Tapi setelah itu kamu jadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih paham tentang arti tawakal. Itu juga tanda bahwa Allah sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih baik. Allah tidak ingin kamu tersesat dalam perasaan yang salah, maka Ia hadirkan pengalaman-pengalaman kecil yang membentuk hatimu. Ia ingin kamu belajar bahwa cinta sejati bukan tentang seberapa besar rasa yang kamu punya, tapi seberapa besar kamu mampu menyerahkan rasa itu kepadanya. Kamu tahu sahabat, kadang Allah sengaja mempertemukanmu dengan seseorang yang tidak bisa kamu miliki, agar kamu belajar bahwa cinta sejati itu tidak egois. Agar kamu sadar bahwa mencintai seseorang karena Allah jauh lebih indah daripada mencintai seseorang karena nafsu atau keinginan. Dan suatu saat nanti, ketika kamu benar-benar siap, Allah akan mempertemukanmu dengan seseorang yang membuatmu berkata dalam hati, "Oh, ini alasannya kenapa aku harus melalui semuanya dulu." Saat itu, kamu tidak akan menyesal pernah mencintai orang yang salah, karena kamu akan sadar bahwa setiap rasa yang dulu kamu miliki adalah proses menuju pertemuan yang sebenarnya. Jadi, jangan sesali apa yang pernah terjadi. Jangan sesali perasaan yang dulu sempat kamu jaga dengan sepenuh hati, tapi tidak berbalas. Karena Allah melihat setiap tetes air mata yang kamu sembunyikan, setiap doa yang kamu bisikkan di malam hari, dan setiap sabar yang kamu tahan saat rindu datang menghantam. Semua itu tidak sia-sia. Allah tidak pernah menolak doa. Ia hanya menundanya agar waktu dan situasinya tepat. Mungkin kamu pernah merasa lelah menunggu. Kamu mulai bertanya, "Ya Allah, sampai kapan?" Tapi percayalah, penantian yang disertai dengan kesabaran tidak akan berujung sia-sia. Karena Allah sedang menulis kisah terbaikmu, dan setiap kisah indah butuh waktu untuk sempurna. Kalau hari ini kamu merasa sendiri, bukan berarti kamu tidak dicintai. Justru Allah sedang memelukmu lebih erat agar kamu tahu bahwa cinta terbesar bukan dari manusia, tapi darinya. Dan ketika waktunya tiba, kau akan melihat betapa indahnya cara Allah mempertemukan dua hati yang sama-sama sudah siap. Tidak ada lagi permainan perasaan, tidak ada lagi ragu, karena Allah sendiri yang menyatukan dengan cara yang penuh berkah. Sahabat Shifaul Qalbi, jika kamu saat ini sedang dalam fase menunggu, jangan biarkan penantianmu kosong. Gunakan waktu itu untuk memperbaiki diri. Jadilah versi terbaik dari dirimu. Bukan untuk dia, tapi untuk dirimu sendiri dan untuk Allah. Karena jodoh sejati akan datang bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu siap untuk saling menyempurnakan. Dan jika suatu saat kamu bertemu seseorang yang membuatmu merasa tenang, jangan langsung mengira bahwa dia pasti jodohmu. Tanyakan dulu pada Allah. Jangan percaya pada perasaanmu sebelum kamu berbicara dengannya, karena hanya Allah yang tahu isi hati manusia. Setiap kali hatimu bimbang, katakan dalam doa, "Ya Allah, jika dia baik untuk agamaku, kehidupanku, dan akhiratku, dekatkanlah aku dengannya. Tapi jika tidak, jauhkanlah aku darinya dan jadikan aku ridha atas keputusanmu." Doa itu bukan sekadar kata-kata, tapi bentuk keikhlasan tertinggi dari seorang hamba yang mempercayai bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik. Sahabat Shifaul Qalbi, kini kita sudah sampai di bagian yang paling dalam dari perjalanan hati ini. Bagian di mana semua rasa, doa, dan tanda-tanda yang selama ini kita bicarakan mulai berpadu dalam satu pemahaman. Bahwa cinta sejati bukan soal siapa yang datang paling cepat, tapi siapa yang datang dengan izin Allah di waktu yang paling tepat. Kadang, manusia terlalu sibuk mencari tanda di luar dirinya. Menunggu sesuatu yang ajaib, berharap ada peristiwa besar yang menunjukkan bahwa seseorang adalah jodohnya. Padahal, tanda terbesar itu justru ada di dalam hati. Hati yang tenang, yang tidak tergesa, yang tidak lagi takut kehilangan. Karena tahu bahwa jika sesuatu memang ditulis oleh Allah,
maka tidak akan pernah salah alamat. Sahabat, saat dua hati saling menatap dalam izin Allah, bukan hanya mata yang bertemu, tapi doa yang pernah dipanjatkan di waktu-waktu sunyi juga bertemu. Di sana ada pertemuan antara permohonan yang dulu diucapkan dengan linangan air mata, dengan jawaban yang datang dalam bentuk manusia nyata. Dan ketika itu terjadi, kamu akan tahu bahwa ini bukan kebetulan. Ini adalah pertemuan yang sudah lama Allah siapkan, bahkan sebelum kamu tahu cara mencintai. Allah bekerja dengan cara yang tidak bisa ditebak. Ia bisa mempertemukan dua orang di tempat yang tak pernah mereka rencanakan. Bisa di jalan yang sama sekali tak pernah mereka lewati sebelumnya. Tapi ketika waktunya tiba, langkah mereka akan dipertemukan dengan keajaiban yang begitu halus. Tidak terasa, tidak dramatis, tapi mengalir seperti air yang menemukan jalannya sendiri. Lihatlah bagaimana Allah menyusun setiap detail dalam hidup kita. Dari siapa yang kita temui, bagaimana perasaan itu tumbuh, sampai bagaimana hati kita diuji untuk tetap tenang di tengah ketidakpastian. Semuanya adalah bagian dari skenario besar yang hanya Allah tahu ujungnya. Kadang, yang kamu kira pertemuan biasa, ternyata adalah jawaban dari doa yang kamu panjatkan bertahun-tahun lalu. Kamu mungkin pernah berdoa, "Ya Allah, kirimkan aku seseorang yang bisa membimbingku dalam kebaikan." Dan tiba-tiba, tanpa kamu sadari, kamu bertemu seseorang yang tidak hanya membuatmu tersenyum, tapi juga membuatmu ingin memperbaiki diri. Saat kamu mulai berdoa bersama, belajar saling mengingatkan dalam kebaikan, disitulah kamu sadar bahwa Allah sedang menepati janjinya. Tapi jangan salah paham, sahabat. Tidak semua pertemuan yang membuatmu tenang berarti jodohmu akan menjadi pasangan hidupmu. Ada kalanya Allah mempertemukanmu bukan untuk bersatu, tapi untuk saling menyadarkan. Kadang seseorang hadir hanya untuk menuntunmu beberapa langkah menuju versi terbaik dari dirimu sendiri, lalu pergi agar kamu bisa menemukan yang benar-benar Allah siapkan. Namun, di antara semua kemungkinan itu, ada satu tanda yang paling kuat. Saat kamu berhenti merasa cemas tentang masa depan. Saat kamu tidak lagi sibuk menebak-nebak apakah dia akan memilihmu atau tidak. Saat kamu mulai yakin bahwa apapun yang terjadi nanti, itu pasti yang terbaik dari Allah. Ketika perasaanmu sudah sampai pada titik itu, artinya hatimu sudah berada dalam kedewasaan cinta yang sesungguhnya. Itulah isyarat terakhir, sahabat. Isyarat kelima yang menjadi penutup dari semua tanda cinta yang datang dari Allah. Yakni saat Allah membuatmu berhenti mencari tanda, karena kamu sudah menemukan kedamaian dalam tawakal. Lihatlah ke dalam hatimu. Jika kamu merasa tenang, meskipun tidak tahu akhir ceritanya, jika kamu bisa tetap bersyukur meski cinta itu belum berbalas, maka itu tanda bahwa Allah sudah cukupkan hatimu dengan rasa yakin. Dan keyakinan itu jauh lebih indah daripada kepastian yang palsu. Cinta sejati tidak selalu berakhir di pelaminan. Cinta sejati adalah ketika kamu bisa mencintai seseorang tanpa kehilangan arah kepada Allah. Ketika kamu bisa berkata, "Ya Allah, jika memang dia bukan untukku, aku tetap bersyukur karena lewat dirinya Engkau ajarkan arti mencintai yang sebenar-benarnya." Sahabat, pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunga mekar di waktu yang tepat? Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat. Begitu juga jodoh. Ia tidak datang karena kamu terburu-buru, tapi karena Allah tahu kapan waktumu untuk mekar. Kadang, kamu merasa sendiri terlalu lama, merasa tertinggal, tapi Allah tahu kamu sedang disiapkan. Mungkin bukan untuk cinta yang biasa-biasa saja, tapi untuk cinta yang akan membuatmu semakin dekat dengannya. Dan saat itu tiba, kamu tidak akan bingung lagi. Kamu tidak perlu menanyakan tanda apapun, karena kamu akan tahu dengan sendirinya. Hatimu akan berkata, "Inilah dia." Tanpa ragu, tanpa takut, karena kamu tahu bahwa ini bukan hasil keinginanmu, tapi keputusan dari Allah yang Maha Bijaksana. Cinta seperti itu akan membuatmu damai. Tidak ada drama, tidak ada permainan. Kalian saling menenangkan, bukan saling menguji. Kalian saling menumbuhkan, bukan saling menekan. Karena cinta yang datang dari Allah selalu menguatkan. Mungkin kamu pernah mendengar seseorang berkata, "Kalau dia jodohmu, pasti akan dipertemukan lagi." Dan kalimat itu benar adanya.
Tapi yang lebih indah dari itu adalah ketika kamu sadar bahwa meskipun tidak dipertemukan lagi di dunia, mungkin Allah akan mempertemukan kalian di tempat yang lebih baik, di surga. Maka, jangan terlalu khawatir tentang siapa yang akan menemanimu nanti. Fokuslah untuk menjadi seseorang yang pantas untuk disandingkan oleh Allah dengan hamba terbaiknya. Jadilah pribadi yang tidak hanya baik saat dilihat, tapi juga bersih saat diuji. Karena jodoh sejati bukan hanya soal siapa yang kamu cintai, tapi siapa yang bisa menuntunmu kepada Allah. Sahabat Shifaul Qalbi dan sahabat Ashifa, cinta yang datang dari Allah tidak membuatmu berdebar karena cemburu, tapi karena rindu untuk bersama dalam ibadah. Ia tidak membuatmu terobsesi ingin memiliki, tapi membuatmu takut kehilangan keberkahan. Dan ketika kamu sudah sampai pada titik itu, kamu akan menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki seseorang, tapi tentang bagaimana kamu bisa berjalan bersama menuju surga. Mungkin kamu sedang berada di fase di mana kamu mencintai seseorang yang tidak bisa kamu miliki. Rasanya perih, ya? Tapi percayalah, Allah tidak sedang menghukum, Ia sedang mengarahkan. Bisa jadi, kamu sedang diselamatkan dari cinta yang salah, agar bisa dipertemukan dengan cinta yang benar. Kadang Allah menutup satu pintu bukan karena Ia tidak ingin memberimu kebahagiaan, tapi karena Ia ingin kamu masuk lewat pintu yang lain, yang lebih indah. Jadi, jangan bersedih kalau seseorang pergi. Jangan menyesal jika hubungan harus berakhir. Karena kalau Allah sudah menulis seseorang untukmu, maka kamu tidak perlu khawatir kemanapun dia pergi. Dia akan kembali di waktu yang sudah ditentukan. Tapi kalau bukan, sekuat apapun kamu berusaha, tidak akan pernah bisa bersama. Dan disitulah keikhlasan diuji. Sahabat, keikhlasan bukan berarti tidak boleh merasa sedih. Wajar kalau kamu menangis, wajar kalau kamu kecewa. Tapi setelah itu, bangkitlah, katakan pada hatimu, aku mencintai karena Allah, maka aku juga akan melepaskan karena Allah. Karena cinta sejati tidak berakhir di luka, tapi berlanjut di doa. Maka, daripada kamu memaksakan cinta yang belum tentu halal, lebih baik kamu mempersiapkan diri agar cinta yang halal datang dengan berkah. Perbaiki ibadahmu, perbaiki akhlakmu, perbaiki caramu mencintai. Karena cinta yang baik tidak akan datang pada hati yang kotor. Allah hanya menitipkan hati terbaik kepada hati yang bersih. Ingat, jodoh bukan dicari, tapi dijemput dengan takwa. Jika kamu ingin bertemu seseorang yang baik, maka jadilah seseorang yang baik pula. Karena Allah itu Maha Adil. Ia tidak akan mempertemukan dua orang yang hatinya berbeda arah. Kalau kamu sedang dalam perjalanan memperbaiki diri, percayalah, orang yang sedang Allah siapkan untukmu pun sedang memperbaiki dirinya di tempat lain. Mungkin saat ini kalian belum bertemu, tapi kalian sedang sama-sama belajar tentang cinta yang suci. Kalian sedang sama-sama mempersiapkan diri agar ketika Allah mempertemukan, kalian tidak hanya saling mencintai, tapi juga saling menuntun dalam takwa. Dan ketika hari itu datang, kamu tidak akan berkata, akhirnya aku menemukan dia. Tapi kamu akan berkata, akhirnya Allah mempertemukan aku dengan seseorang yang selama ini aku doakan. Sahabat Shifaul Qalbi, di titik ini, aku ingin kamu sadar bahwa perjalanan cinta bukan tentang seberapa cepat kamu menemukan jodohmu, tapi seberapa dalam kamu belajar mengenal Allah lewat cinta itu sendiri. Karena setiap perasaan yang Allah tanamkan di hatimu punya maksud. Tidak ada rasa yang sia-sia. Semua adalah pelajaran yang menuntunmu lebih dekat padanya. Dan mungkin, suatu saat nanti, kamu akan melihat ke belakang dan tersenyum, menyadari bahwa semua air mata, semua doa, semua penantian, ternyata adalah jalan yang Allah pilih agar kamu sampai pada cinta yang benar. Sekarang, sebelum kita akhiri bagian ini, aku ingin kamu lakukan satu hal kecil. Pejamkan matamu sejenak, tarik napas perlahan, dan bisikkan dalam hatimu, ya Allah, aku serahkan semua urusan hatiku kepadamu. Jika memang engkau tulis dia untukku, maka dekatkanlah dengan cara yang engkau ridai. Tapi jika bukan, kuatkan aku untuk melepaskannya tanpa membenci. Itulah kalimat cinta yang paling jujur di hadapan Allah. Karena cinta yang sejati selalu kembali padanya.
Sahabat Shifaul Qalbi dan sahabat Ashifa, sekarang kita sudah sampai di penghujung perjalanan cerita ini. Kita sudah membahas 5 isyarat yang seringkali Allah kirimkan ketika seseorang menatap jodoh sejatinya untuk pertama kali. Dari perasaan yang menenangkan, dari doa yang tiba-tiba terasa dijawab, sampai pada ketenangan hati yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Dan kini, saat semuanya mulai perlahan-lahan menyatu, ada satu pesan yang harus benar-benar kamu pahami, bahwa cinta sejati tidak hanya tentang siapa yang kamu temui, tetapi tentang bagaimana Allah menuntun langkahmu agar kamu bertemu dengan cinta yang benar. Karena setiap pertemuan memiliki makna, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Bahkan detik ketika kamu menatap seseorang untuk pertama kalinya, Allah sudah tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Mungkin pertemuan itu akan menjadi permulaan kisah indah, atau mungkin hanya menjadi pengingat agar kamu belajar mencintai tanpa kehilangan arah. Setiap tatapan, setiap senyum, setiap getaran yang kamu rasakan, semua itu berada dalam kendali Allah. Maka jangan pernah takut kehilangan sesuatu yang datang dengan izinnya, karena kalau memang itu jodohmu, seberapa jauh pun jarak memisahkan, Allah pasti punya cara untuk mempertemukan kembali. Tapi kalau bukan, sekuat apapun kamu mempertahankan, Allah akan tetap menjauhkan demi melindungi hatimu. Sahabat, hidup ini bukan tentang siapa yang datang lebih dulu, tapi siapa yang datang dengan niat baik dan izin Allah. Banyak orang salah memahami jodoh. Mereka kira jodoh itu hanya tentang siapa yang paling membuat bahagia. Padahal jodoh sejati adalah siapa yang membuatmu semakin dekat dengan Allah. Mungkin saat ini kamu sedang berada di fase menunggu seseorang yang belum juga datang. Menunggu kepastian dari seseorang yang entah mengerti perasaanmu atau tidak. Tapi ingatlah, penantianmu tidak sia-sia jika kamu menunggu dengan doa dan perbaikan diri. Karena Allah tidak pernah menunda sesuatu tanpa alasan. Ia hanya ingin kamu siap dulu. Siap mencintai bukan dengan nafsu, tapi dengan iman. Siap mencintai bukan untuk dimiliki, tapi untuk diridhoi. Siap mencintai bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk menenangkan hati. Cinta sejati bukan tentang siapa yang paling membuatmu tersenyum, tapi siapa yang paling membuatmu bersyukur. Kadang seseorang hadir bukan karena ia akan menjadi pasangan hidupmu, tapi karena Allah ingin menunjukkan kepadamu bahwa kamu masih bisa merasakan cinta setelah sekian lama terluka. Dan dari situ, kamu belajar untuk sembuh, belajar untuk ikhlas, belajar untuk percaya bahwa cinta dari Allah tidak pernah datang di waktu yang salah. Sahabat Ashifa, sadarkah kamu? Kadang Allah tidak langsung mempertemukanmu dengan jodoh sejati, tapi dengan orang-orang yang mengajarkanmu arti cinta, sabar, dan keikhlasan. Seseorang yang membuatmu menangis tapi juga membuatmu kuat. Seseorang yang membuatmu kecewa, tapi juga mengajarkanmu bahwa cinta tanpa Allah hanyalah kesia-siaan. Maka, jangan membenci masa lalumu. Jangan menyesali pertemuan yang sudah lewat. Karena tanpa pengalaman itu, kamu tidak akan tahu bagaimana rasanya mencintai dengan benar. Tanpa luka, kamu tidak akan tahu betapa berharganya ketenangan yang Allah beri saat kamu akhirnya bertemu dengan cinta sejati. Dan ketika kamu nanti benar-benar menatap seseorang, lalu merasakan ketenangan yang luar biasa, jangan langsung yakin bahwa itu jodohmu. Ujilah perasaan itu dalam doa. Katakan pada Allah, jika memang dia adalah bagian dari takdirku, maka mudahkanlah jalannya. Tapi jika tidak, jauhkanlah dengan cara yang lembut. Karena yang tahu isi hati manusia hanyalah Allah. Dan yang tahu siapa jodoh terbaik untukmu pun hanya Allah. Kadang kamu terlalu sibuk menebak-nebak. Tapi sebenarnya, tugasmu bukan menebak, melainkan menyiapkan diri. Tugasmu bukan memastikan siapa, tapi memastikan kamu siap menjadi siapa. Jika kamu ingin mendapatkan pasangan yang baik, maka jadilah orang yang baik pula. Jika kamu ingin dicintai dengan tulus, maka belajarlah mencintai tanpa pamrih. Jika kamu ingin memiliki hubungan yang tenang, maka mulai tenangkan dirimu dulu. Karena cinta sejati tidak akan datang ke hati yang masih penuh keresahan. Dan satu hal yang perlu kamu ingat, sahabat, jodoh sejati tidak datang untuk membuatmu bahagia setiap saat, tapi untuk membuatmu bertumbuh bersama. Ada kalanya kalian tidak sepakat, ada kalanya kalian diuji dengan perbedaan, tapi justru dari situlah cinta diuji. Karena cinta sejati tidak hanya tentang rasa manisnya, tapi juga tentang kesediaan untuk tetap saling menggenggam meski badai datang. Sahabat Shifaul Qalbi, banyak yang bertanya, bagaimana aku tahu bahwa dia adalah jodohku?
Jawabannya sederhana. Kamu tidak akan tahu sampai Allah menegaskan lewat akad. Tapi sebelum itu terjadi, kamu akan melihat tanda-tanda kecil. Dia akan menenangkanmu, bukan membuatmu cemas. Dia akan mengingatkanmu kepada Allah, bukan menjauhkanmu. Dan yang paling penting, dia tidak akan datang dengan janji kosong, tapi dengan kesungguhan yang nyata. Dan kalaupun ternyata seseorang yang kamu cintai bukanlah jodohmu, jangan anggap itu sebagai akhir. Karena di balik setiap kehilangan, selalu ada pelajaran yang Allah selipkan. Mungkin kamu tidak mendapatkan orangnya, tapi kamu mendapatkan kedewasaan. Mungkin kamu tidak berjodoh dengan dia, tapi kamu berjodoh dengan ketenangan yang Allah beri setelah kamu ikhlas. Percayalah, tidak ada doa yang sia-sia. Doa tentang cinta pun begitu. Semua doa akan dijawab, hanya saja caranya yang berbeda. Bisa jadi Allah tidak memberikan orang yang kamu minta, tapi memberikan seseorang yang lebih baik dari yang kamu bayangkan. Dan saat itu tiba, kamu akan tersenyum, lalu berkata dalam hati, "Ya Allah, terima kasih karena Engkau tidak mengabulkan doaku yang dulu, karena ternyata Engkau sedang menyiapkan yang lebih baik dari apa yang aku minta." Sahabat Ashifa, cinta sejati tidak bisa dikejar. Ia datang sendiri saat kamu sudah siap. Tidak dengan cara yang ribut, tapi dengan cara yang tenang. Tidak dengan banyak kata, tapi dengan banyak bukti. Cinta yang datang dari Allah itu berbeda. Ia tidak membuatmu kehilangan arah, tapi justru menemukan makna hidup yang lebih dalam. Lihatlah ke belakang sejenak. Semua perjalananmu, semua kegagalan cintamu, semua luka yang kamu lewati, semuanya adalah jalan menuju pertemuan yang sesungguhnya. Jalan menuju jodoh yang sudah Allah siapkan sejak lama. Mungkin kamu belum bertemu, tapi Allah sedang menulis jalan kalian agar bertemu di waktu yang paling indah. Dan ketika kamu menatap orang itu nanti, kamu akan tahu tanpa perlu dijelaskan. Kamu akan merasa seperti pulang ke tempat yang selama ini kamu cari. Bukan karena kamu akhirnya menemukan seseorang yang sempurna, tapi karena kamu merasa aman, tenang, dan diterima apa adanya. Disitulah kamu akan sadar bahwa selama ini bukan tentang siapa yang paling tampan, paling cantik, atau paling baik di mata dunia, tapi tentang siapa yang paling membuatmu dekat dengan Allah. Cinta sejati adalah tentang dua orang yang saling menuntun, saling mendoakan, saling menjaga diri agar tidak terjerumus ke dalam dosa. Dua orang yang sama-sama ingin menjadikan Allah pusat dari hubungan mereka. Dan ketika cinta seperti itu sudah kamu miliki, maka itu bukan hanya hubungan biasa, itu adalah ibadah. Sahabat Shifaul Qalbi, dalam kesimpulan ini, aku ingin kamu benar-benar mengingat satu hal penting. Cinta yang datang dari Allah selalu membawa ketenangan, bukan kekhawatiran. Membawa keyakinan, bukan keraguan. Membawa keberanian untuk berdoa, bukan ketakutan untuk kehilangan. Dan kalau kamu hari ini masih menunggu, bersabarlah, karena Allah tidak pernah salah waktu. Jika seseorang memang ditulis menjadi bagian dari hidupmu, maka tidak akan ada jarak, waktu, atau keadaan yang mampu memisahkan. Tapi kalau bukan, maka sekeras apapun kamu menggenggam, Allah akan tetap melepaskan. Maka jangan paksa takdir, cukup perbaiki dirimu. Cukup jaga hatimu agar tetap bersih, karena dari hati yang bersih itulah Allah akan menitipkan cinta yang suci. Dan jika hari ini kamu sedang dalam masa penantian, tulislah di kolom komentar angka 77 sebagai bentuk niatmu untuk menyalurkan energi positif. Angka 77 bukan hanya simbol, tapi pengingat bahwa kamu siap untuk mencintai dengan cara yang diridhoi Allah. Kamu siap menunggu tanpa mengeluh, berdoa tanpa menyerah, dan mencintai tanpa kehilangan arah. Karena cinta sejati tidak butuh banyak syarat, cukup satu, Allah merestui. Sahabat Ashifa, setiap tatapan pertama yang Allah izinkan punya cerita tersendiri. Mungkin itu awal pertemuan dengan jodohmu, mungkin juga hanya latihan bagi hatimu untuk mengenal cinta yang lebih dalam. Apapun itu, percayalah, semuanya bagian dari rencana Allah yang indah. Dan jika suatu hari kamu benar-benar menatap jodoh sejatimu, kamu akan tahu. Tidak dari getaran, tidak dari firasat, tapi dari ketenangan yang Allah tanamkan di hatimu. Sebuah ketenangan yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Maka, teruslah berjalan dengan iman, bukan dengan rasa takut. Teruslah berdoa, bukan berandai-andai. Karena Allah sedang menulis kisahmu dengan tinta kasih-Nya. Dan pada akhirnya, kisah itu akan sampai juga pada satu kalimat yang paling kamu tunggu. Dan kami jadikan di antara kamu pasangan agar kamu merasa tentram,
dan kami ciptakan di antara kamu kasih dan sayang. Itulah cinta yang sesungguhnya, cinta yang bersumber dari Allah,